Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube KB dan selamat datang juga di K-Browsing. Dimana kalau udah K-Browsing artinya kita akan mencari informasi-informasi santai via internet, Liquipedia, Instagram atau sejenisnya. Tapi kayaknya ini kalau gue lihat dari tab gue sih Instagram sama Liquipedia semua ya rata-rata. Jadi ya tanpa berlama-lama lagi, ayo kita browsing untuk hari ini. Kita temukan informasi-informasi apa-apa saja. Ada berita yang cukup positif, ada juga berita farewell yang dimana nanti mungkin akan disajikan dari awal sampai akhir. Tapi sebelum kita ke K-Browsing, aku ingin mengingatkan kepada kalian semua yang ingin beli skin terbaru dari aspiran kedua, skin Angela dan juga Ruby. Kalian bisa langsung cek aja di dalam in-game-nya, itu udah ada eventnya. Dan buat teman-teman yang pada bingung mau beli diamond di mana yang murah, terpercaya dan juga prosesnya cepat, hanya ada di Chia Store. Linknya ada di description. Langsung aja kalian klik sekarang juga dan rasakan sendiri diamond harga rakyat kualitas pejabat. Browsingan pertama kita mulai dari ini temen gue sendiri, yaitu adalah Coach Mozia. Berarti ini informasi yang cukup baru, cukup fresh juga. Kalau dia berpisah dengan Bigetron. Ini full Bigetron, yang mau Bigetron Alpha, Bigetron Era. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan karena kemarin beliau, Coach Mozia, sempat membawakan juga sebuah kemenangan bagi tim Nigma Galaxy. Kalau dari asumsi gue ya, kenapa baru di farewell atau di thank you sekarang? Berarti pas di Nigma, kemungkinan besar Coach Mozia ini di loan kali ya, atau dipinjamkan terlebih dahulu ke Nigma Galaxy. Dan ini bahkan untuk manajernya NGX aja atau Nigma Galaxy sempat komen, dan komennya good luck on your next team. Nah, gue nggak tahu nih kalau kedepannya dia bakal ke Sin Ladies dan akan bersama dengan Nigma Galaxy kembali, atau nantinya akan ada tawaran baru dari tim MPL atau MDL. Tapi ya cukup recommended coach ini karena sebagai analis dia bisa memberikan sebuah gebrakan baru bagi Bigetron Alpha waktu di season kemarin. Dan mungkin karena kontraknya sudah habis, atau mungkin gua nggak tahu satu dan lain hal, Coach Mozia harus berpisah dengan Bigetron Esports. Cuma yang gua tahu ya, kalau Bigetron dia akan mengumumkan nih kalau misalkan memang perpanjangan kontrak atau sejenisnya. Jadi kita tunggu aja apakah validasi atas thank you Coach Mozia ini memang karena kontrak ya kan, atau memang karena keputusan kedua belah pihak. Tapi yang kalau udah kayak gini udah pasti keputusan kedua belah pihak, apalagi sampai diucapkan thank you and farewell kayaknya lebih tepatnya untuk Coach Mozia. Good luck Mozia di tim-tim selanjutnya, terutama kalau kamu masuk ke MPL ya. Wah, sudah pasti akan saya coba analis lagi nih untuk Mozia sendiri ya sebagai coach atau analis nantinya di MPL atau bahkan di MDL. Next, gue mau ngasih tahu aja di sini ada turnamen dengan nama Top Clans 2022 Winter Invitational. Jadi emang ini adalah turnamen yang diadakan pas banget di musim winter ya. Kalian bisa lihat sendiri tanggalnya 21 Desember sampai dengan 25 Desember. Tapi yang mau gue notes di sini adalah bagaimana list pemain dan tim yang nantinya akan bertanding. Di sini gue mungkin akan lebih fokus sama Phoenix Esports yang dari Myanmar, karena beliau inilah yang sebenarnya kemarin mengalahkan timnas Filipina waktu di ajang qualifier Southeast Asia ISF. Jadi Phoenix ini ya bisa dibilang mewakili Myanmar, yang sebenarnya Myanmar ini tuh harusnya diwakilin sama kalau nggak salah Falcon. Cuma Falcon fokus untuk M4, jadi dia nggak ikut. Yang mencuri perhatian gue di turnamen ini adalah adanya 2 invited team dari Indonesia. Karena ada tim Indonesia, jadi gue cukup menunggu turnamen seperti ini. Walaupun listnya dia ada di tier B ya. Nanti kita bakal bahas pembagian tier B dari Wikipedia, karena ini cukup menarik dan kalian bisa melihat sendiri banyaknya turnamen yang lagi berjalan atau akan berjalan nantinya dari Wikipedia untuk Mobile Legends Bang Bang. Dan gue sangat merekomendasikan sekali karena ini kalian bisa nemuin banyak informasi sih di sini. Sebenarnya yang mungkin cukup lama namanya terdengar kayak Nightmare Esports, terus ada Burmes Gold juga. Ini kan beberapa kali sempat mengikuti ajang MSC, sama kayak si Yusun juga. Ya walaupun mungkin tidak ada Falconnya, yang mana itu menurut gua masih memberikan tanda tanya besar karena Falcon Esports itu kuat banget dan banyak caster, banyak orang juga yang bilang sependapat akan hal tersebut. Tapi kayaknya menurut gue ini salah satu turnamen yang harus kita pantau juga, karena selain ada tim Indonesia, ada Phoenix Esports juga nih, tim yang bisa dibilang juara duanya lah dari Myanmar. Kita bakal lihat sejauh apa kira-kira kekuatan dari tim-tim yang akan bertanding di turnamen ini. Berikutnya adalah MLBB Female Turnamen di Kamboja. Ya, jadi kesimpulannya di sini ada sebuah turnamen yang dihususkan bagi para ladies, bagi para women. Sambil minum kopi kali ya. Women. Wah.
Ini turnamennya sebenarnya nanti akan berjalan sampai dengan tanggal 25 dan ini adalah turnamen tier C. Yang gua nantinya sebenarnya pengen notes adalah bukan ini turnamen di Kamboja female. No, enggak, gua nggak cuma notes satu doang. Tapi gua juga melihat di region lain, itu kan tadi Kamboja ya. Ini Myanmar juga ada Mahar Professional Championship yang Women's Tournament. Yang dimana ini pun diadakan dengan tanggal yang tidak berbeda jauh dan akan selesai di tanggal 25 Desember 2022. Ini tim-timnya masih to be determined, masih belum diumumkan. Dan yang ketiga ada Sky Esports SEA Championship dan ini juga turnamen khusus ladies. Ada MBR Delfin, Reborn, Impunity Starlets, ada Rose Opelia. Ini dari Malaysia teman-teman ya. Ini juga tim yang sempat berlaga juga waktu itu kalau nggak salah di ajang MWI atau Mobile Legends Women Invitational. Ada Gepex Basreng, RRQ Mika, Bigetron Era, Roka Azur, Omega Empress dan IDNS Elsa. Jadi sepenangkapan atau seingat gua ya, yang tim kuat dari Filipina itu ada di Brand Esports sebenarnya. Itu di tim ladiesnya tuh mereka sangat kuat sekali. Tapi ini turnamen lagi berjalan sampai dengan tanggal 18. Dan kenapa gua notes satu-satu turnamen-turnamen ladies ini, mulai dari Kamboja, terus region yang ada atau di negara Myanmar, terus negara Indonesia kita juga dapat invited untuk turnamen Southeast Asia ini yang Sky Esports. Karena feeling gua ya, ini nggak tahu feeling gua aja ya. Kalau salah ya uts, kalau bener ya alhamdulillah buat para ladies gitu loh. Ini bentar lagi nih ya, arahnya akan ke Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2023. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau misalkan kita melihat dari 2021 kemarin ya, sebelum adanya MWI 2022, itu tuh emang turnamen ladies tuh banyak banget, jor-joran banget. Dan di luar juga, termasuk di beberapa negara, nggak cuma region tapi negara, itu bener-bener hype banget, naik banget. Dan sekarang pun lagi banyak banget open qualifier untuk turnamen para ladies. Jadi nggak cuma di Indonesia tapi di luar-luar ya teman-teman. Dan ini salah satunya yang pernah gue komentatori juga. Jadi ada nama gue di sini ya, kalian jangan kaget kalau gue bisa mengasumsikan dan mengsinyalkan bahwa kemungkinan besar kayaknya bakal ada MWI 2023. Gue nggak tahu Moonton merancang hal ini atau tidak, karena lihat deh udah banyak banget loh dari berbagai macam negara mereka mengadakan sebuah turnamen untuk ladies dan khusus ladies lebih tepatnya, sehingga nantinya kita akan melihat beberapa nama tim yang bertanding lagi di MWI. Kalau misalkan kita ngomongin soal tier ya, di sini dia tier B untuk turnamennya, tapi balik lagi levelnya Southeast Asia, jadi mungkin bisa kita bilang kayak MSC-nya ladies lah. Waktu 2022 yang bertanding seperti ini tuh, ada yang dari Thailand, ada juga yang dari Filipina, yang gue bilang kan sebenarnya brand yang menurut gue yang mencuri perhatian ya untuk di ajang Southeast Asia. Lalu sisanya masih ada Myanmar, Singapura, Kamboja juga, dan 2 tim Indonesia yang pada saat itu berlaga dan mewakili Indonesia. Dan kesimpulan kita, kalau emang bener nih ya, turnamen-turnamen ladies ini akan mengarah kepada Mobile Legends Bang Bang Women Invitational yang 2023, wah itu bakal jadi hype banget untuk para ladies ya, karena setidaknya berarti ada jaminan bahwa pemain-pemain profesional ladies nantinya akan memiliki satu tujuan yang baru, yaitu adalah Mobile Legends Bang Bang Women Invitational atau MWI per tahunnya. Walaupun belum skala dunia, walaupun belum skala World Championship, tapi setidaknya udah ada patokan Southeast Asia-nya, sehingga nanti pelan-pelan skema scene ladies perempuan tuh akan naik, meningkat. Dan gue juga berharap nggak cuma MWI yang nanti akan diadakan, bisa jadi di winternya kita ambil contoh ya, yang kayak M-Series tapi versi ladies atau versi woman, itu masih possible banget untuk digunakan. Hanya saja mungkin Mobile Legends Bang Bang juga masih trial and error, karena memang untuk MWI aja, walaupun dia di-organize by Moonton dan One Esports, ini memerlukan waktu yang sangat lama sekali sampai mereka ada di tahun 2022. Makanya kita ya doakan saja semoga para ladies pro players Mobile Legends Bang Bang yang ada di Indonesia terutama tetap bisa mempertahankan title-nya terutama, dan juga tetap semangat ya, nggak cepat puas mau menang event manapun. Good luck untuk para tim-tim ladies atau scene ladies Indonesia. Dan gue pengen ngasih tahu juga kenapa tadi gue rekomendasiin Liquipedia, karena di sini sebenarnya lu bisa ngelihat banyak banget turnamen-turnamen yang per tiernya pun ada, masih ongoing, masih akan berjalan juga. Kayak ini kan M-Series semuanya S-tier turnamen, terus E-tier turnamennya juga ada One Esports MPLI, ada MPL, segala macamnya, Liga Latam, SEA Games. B-tiernya ini ada Top Clans Winter Invitational tadi yang gue sebutkan, ISF, Piala Presiden, NSCT, Latam, bla bla bla. Tier C dia juga di sini ada yang tadi untuk ladies Kamboja, terus ada yang ladies Myanmar juga,
ada Sky Esports Sea Championship juga, ada di Tier juga. Jadi menurut gue di sini pembagiannya sangat cukup cukup rapi, tertata. Tinggal kita kalau misalkan mau cari-cari info silahkan kunjungi sendiri di liquipedia.net Mobile Legends. Dan ini bukan endorse by the way teman-teman, emang karena gue kan juga semenjak browsing pertama tuh nyontek-nyontek di Liquipedia juga. Jadi emang bukan endorse atau segala macam, tenang aja ya. Ini video emang bener-bener pure untuk pemberian informasi. Selanjutnya adalah hasil pengundian grup atau drawing group untuk M4, yang dimana di grup A ada Blacklist International, Incendio Supremacy, Falcon Esports, dan juga Burn X Flash. Selanjutnya di grup B ada Onyx Esports, Todak, Malvinas Gaming, dan juga MDH Esports. Di grup C kita punya RSG Singapura, Occupy Trons, RRQ Hoshi, dan juga Echo Philippines. Dan di grup D ada tim Hack, RRQ Akira, The Valley, dan juga ada S11 Gaming Argentina. Dan buat teman-teman yang pada pusing untuk jadwalnya, sebenarnya jadwalnya udah ada di Instagram dari MPL Indonesia sendiri. Cuma yang pengen gue spesifikasikan adalah tim-tim yang akan bertanding, mereka akan menggunakan sistem best of one series. Jadi semuanya hanya akan ketemu satu sama lain satu kali. Blacklist ketemu Burn Flash, Blacklist ketemu Falcon, Blacklist ketemu Incendio Supremacy cuma sekali, Burn Flash juga ketemu Blacklist, ketemu Falcon, ketemu Incendio Supremacy cuma sekali. Jadi tidak ada yang draw. Dan kemungkinan besar kalaupun ada tiebreaker, paling-paling ya 3 tim yang memang mendapatkan 2 kemenangan dengan 1 kekalahan. Dan untuk melaju ke babak selanjutnya, mereka tidak ada yang langsung tereliminasi dari babak group stage. Mereka hanya akan ada 2 tim teratas dan 2 tim terbawah yang dibagikan secara upper bracket dan juga lower bracket. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk pembagian bracketnya di grup A, grup B, 1, 2 dan segala macamnya. Jadi memang untuk peta dari grup stage-nya ini tidak akan ada yang tereliminasi walaupun ada tim yang berada di urutan yang keempat. Tapi kalau ada tim yang berada di urutan yang keempat, mereka akan langsung ditaruh di lower bracket. Dan ini karena lower bracket sama upper bracket beda banget untuk dari segi keuntungannya. Di upper bracket kalian akan bermain best of 5. Untuk di lower bracket 2 pertandingan awalnya akan menggunakan sistem best of 3 series. Jadi memang lower bracket bukanlah pilihan yang tepat, apalagi di M series, karena memang sekalinya kamu kalah di lower bracket tidak ada kesempatan kedua. Dan kalau kita ngomongin soal sistem lagi ya, sistematis yang akan digunakan di sini ya udah dijelaskan juga. Selain best of 1, top 2 ke upper bracket, bottom 2 akan ke lower bracket, dan nanti di playoff ya kan, atau di bracket yang double elimination seperti ini, hanya grand finalnya saja yang akan menggunakan sistem best of 7. Dan gue berharap ada tim Indonesia lagi di babak grand final sehingga nantinya kita ada kesempatan untuk membawa pulang kembali Piala M Series ke tanah air Indonesia. Karena selain informasi hasil pengundian dan juga hasil untuk nanti di group stage, ada informasi yang cukup gembira untuk timnas Indonesia kita. Yang pertama, congratulations untuk timnas Indonesia cabang Mobile Legends Bang Bang yang diwakili oleh EVOS Esports. Karena ini kebetulan full tim dari manajemen, dari coach dan segala macam jajaran staffnya itu diambil satu tim full, dan mereka mengalahkan timnas Filipina Seaballs dengan skor 3-0. Dan buat yang bertanya-tanya lagi kayak kenapa timnas Indonesia bisa mendapatkan 1 poin terlebih dahulu sebelum bertanding, itu dikarenakan mereka lolos via upper bracket. Hampir di semua pertandingan yang dilagakan atau ditandingkan di ISF, itu yang menang dari upper bracket emang dapetin 1 poin duluan. Dota juga tim Filipina karena via upper bracket mereka mendapatkan kemenangan 1 poin duluan. Kalau ada yang bilang bahwa ini apalah segala macam karena Indonesia tuan rumah, enggak. Di Dota bahkan itu yang dapetin 1 poin tuh tim Filipina gitu loh. Jadi memang itu rulesnya, itu aturannya gitu loh. Aturannya memang kalau kamu menang dari upper bracket, kamu mendapatkan keuntungan lebih. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, eFootball Indonesia, Elga Cahya Putra. Congratulations karena telah memenangkan eFootball di ISF 2022 dan mendapatkan medali emas. Menang telak melawan Argentina di final dengan poin 3-0. Dan sudah bisa kita bilang berarti Elga Cahya Putra menang melawan Messi. Ini udah boleh nih bilang kayak gini nih kalau gitu ya. Selamat ya Mas Elga ya. Dan yang terakhir ada tim Dota 2 Indonesia yang juga mendapatkan medali emas atau kemenangan juara pertama setelah mengalahkan tim Filipina yang tadinya sudah mendapatkan 1 poin via upper bracket winning dengan skor 3-2 dikembalikan ternyata. Dan ini adalah kemenangan yang luar biasa bagi Womi Mikoto, Dream Mochel Hyde, Jokem dan juga Whitemon. Kuncoro Kun. Ini
temen gue dan juga temen lamanya Volva. Jadi personal gue cukup bangga karena memang ada salah satu temen gue yang berjuang dengan nama Indonesia dan berhasil menang di turnamen kelas dunia ISF. Dan semoga dengan kemenangan-kemenangan yang seperti ini, yang maksud gue mewakili Indonesia gitu loh, mewakili merah putih, kita sebagai komunitas ya udah satu suara, dukung aja gitu loh, berikan support, berikan sokongan moral, kata-kata positif, kata-kata dukungan, karena ini mereka mewakili Indonesia gitu loh. Dan di event manapun, termasuk tadi yang top winter class, yang walaupun itu turnamen tier B, pas gue liat ada bendera Indonesia, menarik nih, Kabrowsing nemuin hal-hal kayak gini. Terus kalau misalkan emang nanti ada tim Indonesia yang bertanding, kita breakdown kali ya. Karena ya gue cukup penasaran juga kalau memang ternyata dari tim tier 3 perwakilannya, apa tidak menarik kalau misalkan kita mendukung tim yang mungkin sebelumnya kita belum pernah lihat di MPL atau bahkan di MDL, dan mereka kan tetap mewakili Indonesia. Jadi nggak ada salahnya dong kalau gue ngedukung mereka. Dan memang gue tidak memiliki power yang begitu besar seperti influencer atau segala macamnya, tapi gue cuma pengen menyadarkan teman-teman semuanya bahwa kita kan tinggal di satu negara yang sama ya. Walaupun kita memiliki perbedaan dan juga rasa suka yang cenderung tidak sama, tapi kan tidak ada salahnya loh ketika nanti ada satu perwakilan dari tim Indonesia, dan mungkin perwakilan tersebut itu datang dari 1 atau 2 tim atau 3 tim, siapapun itu, nggak ada salahnya kok kita ngedukung, ya nggak sih, daripada menjatuhkan atau bahkan menyalah-nyalahkan. Dan harapan gue setelah banyaknya prestasi yang didapatkan oleh timnas Indonesia baik di berbagai macam cabang, kedepannya di SEA Games 2023 kita udah bisa satu suara untuk mendukung timnas Indonesia, apapun isinya, siapapun yang menggaunginya, siapapun juga yang nanti bakal menjadi perwakilan, dan siapapun juga yang bakal jadi coachnya. Gue berharap kita sebagai komunitas tetap memberikan energi positif, komen-komen positif, boostingan mental yang positif, sehingga nanti kita juga mendapatkan hasil yang positif. Indonesia jaya, jaya, jaya. Dan kayaknya segitu aja untuk Kabrowsing kali ini. Emang gak terlalu banyak, tapi yang penting isinya lumayan padat ya. Dan gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video Kabrowsing selanjutnya, atau bahkan video-video lainnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.